Shalom semuanya. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, Miss mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mau mulai belajar. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu memahami semua materi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Papa dan Mama yang sudah pergi bekerja. Perlindungan Tuhan sempurna bagi mereka. Dan Tuhan berikan hikmat pengetahuan bagi kami supaya kami mampu belajar dengan baik hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, kita melihat materi selanjutnya di hari ini halaman 16. Kita lihat tentang diadopsi secara ajaib. Mari kita kembali ke pertanyaan, siapakah aku? Aku sudah menemukan beberapa hal yang Allah ketahui tentang aku. Allah sudah mengerjakan hal yang luar biasa untukku. Aku pastilah sangat penting bagi Allah karena Ia memberikan anaknya untuk mati bagiku. Oke, kalian perhatikan ini. Diadopsi secara ajaib artinya kita diambil secara ajaib oleh Allah. Karena kalau kita melihat siapa diri kita seperti tadi, siapakah aku ini, kita tidak mungkin layak bagi Tuhan. Kenapa? Kita adalah orang-orang berdosa. Sedangkan Tuhan adalah Allah yang maha kudus dan suci. Kudus, tidak ada cacat celah apapun. Allah itu sempurna adanya. Tapi karena Allah penuh belas kasihan, Allah penuh kasih, makanya kita diadopsi sebagai anak-anak Allah. Kita diangkat. Diadopsi artinya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ada salah satu firman Tuhan yang mengatakan, Miss lupa di mana, tapi mengatakan seperti ini. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi bagian dari ahli waris. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa apabila kita mengaku dosa kita dengan dosa kita, Dia setia dan adil. Dan itu kalau kalian baca di ayat-ayat selanjutnya mengatakan bahwa sesudah kita mengakui dosa kita, kita akan diangkat Tuhan menjadi anak Tuhan, menjadi bagian dari kerajaan sorga. Kita lihat selanjutnya. Langit dan bumi adalah milik Bapa. Milik Bapa itu adalah milik Tuhan. Aku mempunyai Bapa yang memiliki seluruh kekayaan langit dan bumi. Dalam Mazmur berkata, Ia menggenggam kekayaan dunia dalam tangannya. Manusia pun adalah miliknya. Ia adalah penguasa dan raja. Ketika aku percaya Tuhan Yesus untuk menyelamatkanku dan memerintah dalam hidupku, aku menjadi anak-anak raja. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi anak raja, orang Tuhan yang punya langit dan bumi kan. Kalau kalian baca di Kejadian pasal 1, Dia yang menciptakan segalanya. Nah, perhatikan Mazmur 104 ayat 24 berkata bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Allah. Terkadang kita bertindak seolah-olah segala sesuatu adalah milik kita. Allah dapat mengambil segalanya dari tangan kita, tetapi Ia membiarkan kita untuk memiliki hal-hal yang dapat kita gunakan dan nikmati. Contohnya kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Contoh, kita tidak merawat tanaman. Itu sebenarnya kesalahan kita, karena tumbuhan itu diciptakan oleh Tuhan. Maka hak kita sebagai manusia, kewajiban kita adalah merawatnya. Tapi terkadang ada yang semena-mena menebang pohon, ada yang semena-mena membuang sampah, akhirnya terjadi banjir di mana-mana. Padahal air itu juga milik Tuhan yang harus dialirkan sesuai tempatnya. Ya, jadi karena kesalahan manusia maka terjadilah banjir. Nah, kita lihat ya. Jadi terkadang kita berpikir bahwa kenapa kita tidak suka memberi? Karena kita berpikir bahwa apa yang kita punya itu adalah milik kita, bukan milik Tuhan. Padahal Alkitab bilang, Mazmur bilang, langit ini adalah punya Tuhan, bumi ini adalah punya Tuhan. Kekayaan yang kita punya pun adalah milik Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kita menikmati. Makanya kita bersyukur. Oke, kita lihat selanjutnya. Ada tugas di halaman selanjutnya itu. Di halaman 17 sampai halaman 18 bagian 2.29. Minta untuk kalian kerjakan di rumah sesudah menonton video ini. Oke, kerjakan tugas halaman 18 nomor 2.9. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya.
Oke, kita mengakhiri materi ini dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.